Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Official. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang ciri-ciri Tuhan, yaitu tentang Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu manusia bukan Tuhan. Ciri-ciri Tuhan berikutnya, Tuhan itu tidak memiliki bentuk dan ukuran. Kalau memiliki bentuk dan ukuran, itu artinya bukan Tuhan, tapi ciptaan. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita perhatikan bahwa segala yang ada, ciptaan Tuhan, semuanya ini yang ada, ini ada beberapa bagian, yaitu ada bentuk atau benda paling kecil, juga benda paling besar. Yang paling kecil, yang disebut atom, bahkan ada yang lebih kecil lagi dari atom, katanya dari hasil penemuan. Nah, itu adalah benda paling kecil. Benda paling besar yang diyakini oleh orang Islam adalah Arsy. Itu adalah makhluk Tuhan yang paling besar. Makhluk Tuhan yang paling kecil, seperti yang dikatakan atom oleh orang-orang para ilmuwan, para penemu tentang ilmu pengetahuan, itu mengatakan bahwa makhluk yang paling kecil adalah atom. Benda yang paling kecil adalah atom. Tapi orang Islam mengatakan bahwa benda terkecil itu namanya Jauharul Farad. Itu kata orang Islam. Jadi benda terkecil namanya Jauharul Farad, yaitu benda yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Kemudian karena dari saking kecilnya sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi, ini namanya Jauharul Farad kalau kata orang Islam. Jadi kan makanya Tuhan tidak memiliki bentuk terkecil seperti itu, juga tidak memiliki bentuk terbesar seperti Arsy. Tidak seperti itu. Karena ketika memiliki bentuk dan ukuran, maka itu sudah masuk kepada ciri-ciri makhluk. Misalnya Tuhannya paling besar, lebih besar dari makhluknya. Ini nggak bisa juga. Kenapa? Karena sama dengan mengatakan memiliki bentuk dan ukuran. Islam meyakini bahwa yang dimaksud besar, ketika menyebutkan Allah Maha Besar, itu bukan bentuknya, tapi kekuasaannya. Itu dalam Islam. Jadi kan makanya, ketika dikatakan memiliki bentuk dan ukuran, maka itu artinya bukan Tuhan, tapi manusia. Kita perhatikan, Nabi Isa. Nabi Isa itu memiliki bentuk. Bentuknya seperti seorang laki-laki pada umumnya. Memiliki tangan, bentuk tangan seperti apa? Ya seperti manusia pada umumnya. Memiliki 5 jari, memiliki kuku, ada kulit, ada lengan, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi kan makanya Nabi Isa itu sudah masuk banget kepada ciri-ciri makhluk, ciptaan, bukan Tuhan. Karena jelas pernah tidak ada, ini yang pertama. Yang berikutnya, yaitu memiliki bentuk dan ukuran. Bentuknya seperti orang laki-laki pada umumnya. Ukurannya besar. Besarnya berapa? Ya sesuai dengan ukuran yang ada, yang dimiliki oleh Nabi Isa. Saya tidak mengetahui tentang hal itu. Saya lebih baik mengatakan apa yang saya tidak ketahui, saya katakan tidak tahu. Seperti itu. Kalau bentuknya, ukurannya panjang setinggi apa, saya tidak tahu tentang itu. Selebar apa, selangsing apa, segemuk apa, saya tidak tahu. Aslinya. Karena yang digambar itu yang dikatakan Yesus, itu saya tidak tahu. Apakah memang seperti itu gambarnya? Apa berbentuk seperti itu? Saya tidak tahu. Karena bahkan ada salah satu di antara mu'allaf itu bingung dengan gambar Yesus itu. Karena kok setiap
saat berubah, bukan setiap saat ya, setiap pekan atau apa saya tidak tahu. Justru dia mengatakan bahwa saya heran ya, di sini Tuhan kok seperti ini, kok di sini begini gitu. Jadi artinya apa? Kan bisa dikatakan itu lukisan belaka. Atau bahkan yang aslinya cuma diganti menjadi bentuk lukisan-lukisan dan seterusnya. Saya tidak paham tentang hal itu. Jadi kan makanya sudah jelas ciri-cirinya bahwa Nabi Isa itu masuk ke ciri-ciri ciptaan, bukan Tuhan. Karena memiliki bentuk dan ukuran. Sudah jelas seperti yang saya katakan tadi, bahwa ukurannya Nabi Isa ya seperti itu. Misalnya kepalanya ya seperti kepala manusia pada umumnya. Yang memiliki rambut, memiliki telinga, memiliki mata, dan lain sebagainya. Jadi kan makanya tidak sama sekali masuk kepada ciri-ciri ketuhanan. Nah, untuk komen, teman-teman kan makanya kalau misalnya apa yang saya sampaikan ini kurang tepat menurut kalian, yang tepat seperti apa, silahkan letakkan di kolom komentar. Tapi kolom komentar jangan diisi dengan caci makian yang nggak jelas. Karena itu nggak penting bagi saya. Yang penting itu adalah pemikiran yang sehat, pemikiran yang rasional dari kalian, itu yang saya inginkan. Kalau seperti yang komen, seperti apa yang telah ada di komen di episode-episode sebelumnya, itu bagi saya kurang saya sukai karena nggak ada manfaatnya. Hal-hal yang tidak ada manfaatnya tidak perlu diletakkan di kolom komentar. Oke? Jadi kan makanya saya tunggu komen-komen kalian yang positif, yang rasional, yang masuk akal. Karena nantinya akan saya jawab juga dengan jawaban yang rasional, yang bisa diterima oleh akal pikiran. Jadi kan makanya sampai saat ini dari episode pertama sampai terakhir Nabi Isa tetap masuk ke ciri-ciri manusia, bukan Tuhan sama sekali. Oke kan makanya teman-teman semuanya coba perhatikan, saya ulang kembali sebentar apa yang saya katakan dari tadi, bahwa Nabi Isa memiliki bentuk dan ukuran. Ya, bentuknya ya seperti manusia pada umumnya, berbentuk laki-laki. Kemudian ukurannya seperti apa? Ukurannya berbeda-beda di antara anggota tubuh beliau. Ya, misalnya tangannya sekian, panjangnya sekian, besarnya sekian, tingginya sekian, misalnya lebarnya, pokoknya seperti itu. Jadi ciri-ciri makhluk dimiliki oleh Nabi Isa. Jadi sampai saat ini, sudah masuk ke episode berapa ini ciri-ciri Tuhan semakin terlihat pada Nabi Isa, sedangkan ketuhanan sama sekali tidak. Dan yang perlu diingat oleh teman-teman, nanti setelah tuntas pembahasan tentang Nabi Isa manusia bukan Tuhan ini, akan saya coba untuk membuktikan lebih diterima mana oleh akal sehat, oleh pemikiran yang rasional, antara Alkitab dengan Al-Quran. Jadi dua-duanya, Alkitab dengan Al-Quran, ini nanti ayo kita bandingkan bersama-sama mana yang lebih bisa diterima oleh akal. Dan di saat itu, saya juga akan menunjukkan kepada kalian, kita akan ambil satu-satu ayat Al-Quran, satu ayat Al-Quran atau satu surat, kemudian satu surat juga di Bible atau di Alkitab, nanti kita padukan, mana yang lebih bisa diterima oleh akal. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti satu ayat di dalam Al-Quran ternyata masih lebih bisa diterima oleh akal, sedangkan Alkitab tidak, maka yang harus dilanjutkan membacanya adalah Alkitab, bukan Al-Quran. Dan kalau misalnya sebaliknya, yang lebih bisa diterima oleh akal adalah Alkitab, baik di ayat pertama atau di ayat berapa nantinya,
maka yang berhak untuk dilanjutkan membacanya adalah Al-Quran. Seperti itu. Tapi kalau misalnya satu ayat Al-Quran belum bisa ditentang sekalipun satu Alkitab dibaca semua sudah ternyata tidak bisa menandinginya, tidak bisa diterima secara rasional Alkitab sampai tuntas, maka di saat itu kalian harus berpikir 1000 kali untuk mengikuti Alkitab. Seperti itu. Jadi kan makanya kebenaran akan kalian ketahui. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi jalan untuk menemukan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di channel ini maksudnya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Dan silahkan bagikan video ini kepada yang lain. Oke? Karena yang jelas nantinya pembahasannya akan semakin seru dan akan semakin seru lagi, lebih seru lagi di saat kita membahas tentang mana yang lebih bisa diterima oleh akal antara Al-Quran dengan Alkitab. Jadi kalau misalnya satu ayat Al-Quran tidak bisa ditandingi oleh seluruh Alkitab, maka ini membuktikan bahwa yang lebih rasional dan diterima oleh akal itu yang perlu diikuti, saya kira. Atau sebaliknya, misalnya satu ayat Alkitab ternyata tidak bisa disaingi oleh satu Al-Quran secara total, tidak bisa diterima oleh akal, satu Al-Quran full, nah itu artinya Alkitab ada di posisi yang rasional dan bisa diterima oleh akal. Maka dari itu, tunggu pembahasan ini di episode selanjutnya setelah pembahasan tuntas tentang Nabi Isa ini manusia bukan Tuhan. Oke? Oke teman-teman semuanya, silahkan bagikan ke yang lain. Jangan sampai hanya terhenti di kalian saja. Utamanya kalian adalah saudaraku sesama muslim. Dan ingat, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti orang yang melakukannya. Nah, kan eman-eman, kalian tidur membagikan video itu sudah berpahala. Kalau ada orang yang nonton, ambil manfaatnya insya Allah. Oke? Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.